Oke, baik teman-teman. Kita akan mulai presentasinya. Sebelumnya, salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Pristin Primasari, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran bisnis. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Wulan Skarti Asmara dengan NIM 20.208083, M Azhar 20.208109, Emiliano Carlos Rada 20.208116, dan saya Clarita Dwianti 20.208271. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang penganggaran bahan mentah. Langsung saja untuk masuk materi. Yang pertama kepada Mbak Ulan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah adalah semua anggaran yang berhubungan dalam merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Tujuan dari penyusunan tersebut yaitu yang pertama memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah, yang kedua memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang diperlukan, yang ketiga, memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. Dan yang keempat, memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah dalam proses. Kemudian, anggaran biaya bahan mentah. Anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang besarnya biaya bahan mentah untuk memproduksi dari bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Rumus dari biaya bahan mentah yaitu kebutuhan bahan mentah dikali harga barang mentah dibagi banyaknya unit. Kemudian kegunaan anggaran pembelian bahan mentah. Dasar untuk menyusun anggaran harga pokok produksi. Bersama-sama dengan anggaran upah tenaga kerja langsung dan anggaran biaya pabrik tidak langsung. Kemudian dasar untuk menyusun anggaran harga pokok penjualan, yaitu bersama-sama dengan anggaran upah tenaga kerja langsung dan anggaran biaya pabrik tidak langsung. Next. Kemudian penyusunan anggaran biaya bahan mentah. Dalam melakukan penaksiran secara lebih akurat, biaya bahan mentah adalah nilai rupiah dari jumlah satuan atau unit bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi. Rencana kebutuhan bahan mentah. Dalam menjalankan proses atau dalam bulan ke bulan yang terutang dalam anggaran unit kebutuhan bahan mentah, yaitu jenis atau kualitas, jumlah kualitas dari bahan mentah yang dibutuhkan. Kemudian rencana pembelian bahan mentah. Yang tertuang dalam anggaran pembelian bahan mentah, yaitu harga dari masing-masing jenis bahan mentah yang akan dibeli, kemudian metode akuntansi atau pembukuan bahan mentah. Dipakai perusahaan yang berhubungan dengan masalah penilaian bahan mentah yang diolah dalam proses produksi, yaitu yang pertama ada FIFO, yang kedua ada LIFO, dan yang ketiga ada average. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian anggaran kebutuhan bahan mentah. Slide selanjutnya, Mbak. Baik, anggaran kebutuhan bahan mentah
anggaran pembelian kebutuhan bahan mentah ini adalah disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan mendatang. Kebutuhan bahan mentah diperinci menurut jenisnya dan macam barang jadi yang dihasilkan serta bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan mentah tersebut. Selanjutnya, Mbak. Slide selanjutnya. Baik, sebuah kegiatan yang merencanakan secara sistematik dan lebih terperinci tentang pembelian bahan mentah guna memenuhi kebutuhan untuk berproduksi dalam kurung bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang, mencakup perencanaan jenis, kualitas bahan mentah yang akan dibeli, harga beli dan waktu bulan kapan bahan mentah itu akan dibeli. Lalu pembelian bahan mentah dalam kurung persediaan bahan mentah tambah biaya bahan mentah dikurang persediaan bahan mentah awal. Slide selanjutnya, Mbak. Lalu kegunaan dasar menyusun anggaran bahan mentah. Karena besarnya nilai biaya bahan mentah ditentukan oleh harga beli dari bahan mentah yang bersangkutan. Sedangkan harga beli tersebut dalam anggaran pembelian bahan mentah. Lalu dasar menyusun anggaran kas. Karena pembelian bahan mentah akan mengakibatkan pengeluaran kas. Dasar menyusun anggaran utang. Karena pembelian kredit akan mengakibatkan bertambahnya utang perusahaan. Slide selanjutnya, Mbak. Oke, terima kasih Mas Azhar. Yang selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai tentang penyusunan anggaran pembelian bahan mentah. Agar anggaran itu berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang dimuat di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak akan jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk penaksiran yang tadi, itu secara lebih akurat, maka akan diperlukan data, informasi, dan juga pengalaman untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Yaitu yang pertama, ada rencana kebutuhan bahan mentah untuk menjalankan proses produksi dari waktu ke waktu, atau dari bulan ke bulan yang tertuang dalam anggaran unit kebutuhan bahan mentah, yaitu secara khusus terhadap jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas dari bahan mentah yang dibutuhkan. Saya ambil contohnya, misalkan dari jenis atau kualitas itu tadi, ada kain motif dan juga kain polos, sementara untuk jumlah atau kuantitasnya itu, misalkan dalam membuat jas atau kemeja dari kain motif, itu dalam waktu kurun triwulan pertama, memproduksikan sekitar 120 unit dengan kebutuhan 240 meter kira-kira panjangnya. Nah, maka dari produksi yang tadi menghasilkan unit dan kebutuhannya panjangnya berapa meter, itu bisa diperhitungkan dalam jumlah kuantitas. Kemudian yang kedua, ada biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan setiap kali melakukan pembelian bahan mentah atau setup cost. Dan yang ketiga, ada risiko yang harus ditanggung perusahaan yang berhubungan dengan penyimpanan bahan mentah di gudang atau carrying cost. Yang keempat, ada fluktuasi harga beli bahan mentah dari waktu-waktu yang akan datang.
Kemudian yang kelima, ada tersedianya bahan mentah di pasar dan tersedianya modal kerja. Yang terakhir ada kebijakan perusahaan di bidang persediaan bahan mentah, di mana kebijakan-kebijakan perusahaan atau inventory policy itu adapun kebijakan di bidang persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kemudian fasilitas penyimpanan yang tersedia dipengaruhi oleh modal kerja yang tersedia juga. Kemudian biaya simpanan bahan mentah seperti sewa gudang, biaya perawatan barang yang disimpan, biaya modal tertanam dalam barang yang tersimpan. Kemudian ada tingkat perputaran bahan mentah di waktu ke waktu, di waktu yang lalu. Kemudian yang terakhir ada lead time. Yang selanjutnya anggaran persediaan bahan mentah, di mana jumlah bahan mentah yang dibeli tidak harus sama dengan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan, karena adanya faktor persediaan. Anggaran ini merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Untuk kebijaksanaan tentang penilaian persediaan, itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada kebijaksanaan FIFO, yang kedua ada kebijaksanaan LIFO. Yang FIFO, di mana bahan mentah yang lebih dulu digunakan untuk produksi adalah bahan mentah yang lebih dulu masuk di gudang, berarti yang pertama masuk itu juga pertama keluar. Dengan kata lain, penilaian bahan mentah di gudang nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembeliannya. Sedangkan yang kebijaksanaan LIFO, harga bahan mentah yang masuk ke gudang lebih akhir justru yang dipakai untuk menentukan nilai bahan mentah yang digunakan dalam produksi, meskipun pemakaian fisik tetap diurutkan menurut urutan pemasuknya. Nah, maka dari kedua kebijaksanaan FIFO dan LIFO itu tadi, nah perusahaan perlu menetapkan terlebih dahulu, teman-teman, kebijaksanaan mana yang akan dipilih, FIFO atau LIFO. Nah, karena hal tersebut itu penting dalam rangka penyusunan anggaran persediaan bahan mentah dan anggaran biaya bahan mentah yang harus digunakan, di mana perlu diperhatikan nilai bahan mentah yang ada di dalam gudang dan yang dipakai untuk produksi itu berbeda setiap waktunya. Kemudian ada faktor, mohon maaf, Nah, ada faktor-faktor penentu rencana persediaan bahan baku. Yang pertama ada anggaran produksi. Anggaran produksi ini di mana semakin besar produksi yang dianggarkan, maka akan semakin besar pula bahan baku yang disediakan. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ada harga beli bahan baku, di mana semakin tinggi harga beli bahan baku, maka semakin tinggi juga persediaan bahan bakunya. Yang ketiga, biaya penyimpanan bahan baku di gudang dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan. Nah, bila penyimpanan bahan baku di gudang itu lebih kecil dibandingkan biaya ekstra yang dikeluarkan sehingga akibat kehabisan persediaan, maka perlu disediakan bahan baku yang besar, di mana biaya kehabisan persediaan itu meliputi biaya pesanan darurat, kehilangan kesempatan mendapatkan untung karena tidak terpenuhinya pesanan. Kemudian kemungkinan rugi karena adanya stagnasi produksi, dan sebagainya. Yang keempat ada ketepatan pembuatan standar pemakaian bahan baku, di mana semakin tepat standar bahan baku yang dipakai,
maka akan semakin kecil persediaan bahan baku yang akan direncanakan. Yang kelima, ketepatan pemasok dalam menyerahkan bahan baku yang dipesan. Jika pemasok itu biasanya tidak tepat dalam menyerahkan bahan baku yang dipesan, maka bahan baku yang direncanakan jumlahnya akan besar pula. Kemudian yang terakhir, ada jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, di mana bila bahan baku tiap kali pemesanan itu jumlahnya besar, maka persediaan yang direncanakan juga besar. Begitupun sebaliknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, silahkan Mas Ricarlos Rada untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari Mbak Jenny. Mbak Clarita, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Slide berikutnya, Mbak. Tidak semua bahan mentah yang dapat tersedia akan habis digunakan untuk diproduksi. Karena, satu, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Dua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Manfaat disusunnya agar anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan, yaitu untuk keperluan produk costing, yaitu perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan mentah. Slide berikutnya, Mbak. Contoh kasus, PT Lupis memproduksi satu jenis produk dengan anggaran produksi pada triwulan 1 tahun 2009 sebagai berikut. Bulan Januari 11.000, bulan Februari 11.100, bulan Maret 11.200. Bahan baku standar per unit produk jadi terdiri dari bahan baku A 0,2 kg, Rp100 sama dengan 10. Bahan baku B 0,1 kg Rp150 per 15. Persediaan bahan baku awal Januari 2009 sebagai berikut. Bahan baku A sebanyak 150 kg. Bahan baku B sebanyak 120. Persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Januari, bahan baku A sebanyak 160 kg. Bahan baku B sebanyak 120 kg. Pada bulan Februari, bahan baku A sebanyak 140 kg. Bahan baku B sebanyak 130 kg. Dan pada bulan Maret, bahan baku A sebanyak 150 kg. Dan bahan baku B sebanyak 140 kg. Tidak terdapat utang usaha awal Januari 2019.
Syarat pembayaran pembelian bahan baku 40%, tunai 60%, kredit. Dari 60% kredit angsuran yang 70% sebulan kemudian dan 30 angsuran pada bulan berikutnya. Dari data tersebut, buatlah pada triwulan 1 tahun 2009 dalam tiap bulan anggaran pembelian dan biaya bahan baku, anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku, dan anggaran utang usaha. Slide berikutnya, Mbak. Anggaran pembelian dan biaya bahan baku. Di kolom pertama. Halo Mbak Clarita. Ya, Mas. Lanjut aja. Lanjut aja. Oke. Lanjutin. Jadi ini teman-teman untuk contoh dari anggaran pembelian dan biaya bahan bakunya dari contoh kasus tadi yang sudah dipresentasikan oleh Mas Emil. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 5 presentasikan pada hari ini. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, nanti bisa diajukan pada saat kelas penganggaran bisnis di grup WhatsApp. Terima kasih, salam dan bahagia.